Apakah cuca ijo kalian masih gerabakan kalau sangkarnya dipegang? Atau apakah cuca ijo kalian masih gerabakan juga dan gak jinak-jinak yang padahal udah diterapi lapar, udah mau makan jangkrik dari tangan? Nah, tenang ya teman-teman, kalian gak sendirian. Kali ini kita bahas ya, karena ini pasti salah satu keresahan kita semua nih. Bagi yang masih pemula dan banyak juga loh di TikTokku itu selalu pas aku upload selalu aja ada yang komen loh. Kenapa kok cuca ijoku masih gerabakan, padahal udah mau makan jangkrik dari tangan, bahkan nge-DM aku, minta solusinya tuh gimana caranya. Kira-kira gimana sih solusinya? Yuk disimak ya kawan-kawan, gimana cara mengatasi cuca hijau yang tak kunjung jinak-jinak dan masih gerabakan. Disimak ya sampai habis. Sebelum kita cari solusinya, kita harus tahu dulu ya teman-teman apa itu penyebabnya. Kenapa kok dia masih gerabakan? Nah, karena aku juga punya kasus yang sama, jadi kita tuh enak ngebahasnya. Contohnya ada, contohnya nyata, jadi kita nggak ngada-ngada ya kawan-kawan. Sekarang kita list aja deh beberapa penyebabnya. Kayak satu, kita ini kasar saat memperlakukan atau saat merawat burung cuca hijau kita ini. Nah, jadi dia itu seperti menganggap kita itu seorang perawatnya itu sebagai ancaman malah. Nah, oke, yang kedua, kita ini udah interaksi ya, kayak kasih jangkrik dari tangan itu, tapi kurang konsisten. Nah, yang ketiga, tempatnya itu kurang nyaman bagi burung cuca hijau kita kawan-kawan. Mungkin masih banyak lagi ya penyebabnya. Kita ambil yang umumnya aja lah dulu dari ketiga contoh ini. Bagi saya pribadi, ketiga contoh penyebab tadi itu masuk akal ya teman-teman. Nah, yang pertama aja lah. Burung anggap kita sebagai ancaman, itu sangat normal. Itu untuk awal-awal, untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Pasti itu sangat normal dan masuk akal. Kayak apa alasannya? Burung aja dari hutan yang nggak pernah ketemu manusia atau sekedar melihat manusia saja, tidak kenal dengan manusia, kena tangkep, masuk ke kios, stres parah, kemudian sampai ke tangan kita. Nah, tentu ya teman-teman, itu insting hewan atau insting binatang pasti menganggap kita itu sebagai ancaman, predator kayak gitu loh. Itu menurutku sangat masuk akal. Yang kedua deh, kita udah lakukan interaksi, kita udah lakukan bonding, kita kasih makan yang bernutrisi, kita bangun ikatan, sampai mau ambil pakan dari tangan kita sendiri. Dan ternyata masih tetap giras, nabrak, ngeruji, muka pecah-pecah, berdarah, gerabakan. Tentu kita sebagai perawat pusing 7 keliling. Bener nggak teman-teman? Apalagi kurangnya, apalagi yang harus dilakukan. Seakan terlintas lah di benak kita nih sebagai perawat, pengen tuh banting dia, banting burungnya, pencet burung burungnya ya kan. Bener nggak teman-teman tuh? Ayolah ngaku lah. Atau pengen diposting malah, pengen diposting di Facebook nih, jual harga murah, harga mumet. Pokoknya masa-masa itu saya juga pernah mengalami ya teman-teman. Masa-masa di mana itu sangat-sangat frustasi, hampir putus asa untuk merawat burung cuca hijau ini. Nah, yang ketiga, kita udah berhasil nih kasih pakan jangkrik dari tangan kita langsung dan disamber lah sama burungnya jangkrik dari tangan kita. Nah, ternyata nggak berhasil juga teman-teman. Jadi selama ini ternyata kita juga salah dalam penempatan burung ini teman-teman ya. Kita lihat tips-tips di sosmed lah. Burung bahan itu harus sering-sering diablak di tempat ramai, lalu lalang manusia. Ya memang ada benernya juga ya teman-teman, tapi nggak semuanya seperti itu juga. Jadi kita tuh harus harus berani memahami dan mau ngulik karakter burung yang kita rawat itu. Jadi kita bisa tahu loh respon
burung itu dari rawatan-rawatan kita berikan itu teman-teman. Gitu loh. Lah, terus bagaimana sih solusinya supaya burung cepet jinak, anteng dan gak gerabakan? Nah, kalau untuk saya sendiri ya teman-teman, saya tetap melakukan dengan metode terapi lapar. Nah, saya melakukan interaksi kasih jangkrik dari tangan langsung dan akan saya tingkatkan lagi teman-teman konsistensinya itu. Yang misalkan sehari itu saya cuman bisa kasih interaksi dengan kasih jangkrik dari tangan itu 10 menit, maka saya akan tingkatkan dan saya usahakan sehari itu 15 menit untuk interaksi dengan burung bahannya itu teman-teman. Sedikit tips nih, kalau burung teman-teman itu belum mau ambil jangkrik dari tangan langsung seperti yang saya lakukan di video itu, teman-teman jangan dipaksa ya, karena nanti teman-teman juga yang bakal capek, pegel tangannya nungguin burung kok nggak nyamber-nyamber jangkrik dari tangan. Nah, jadi sebaiknya teman-teman tuh letakkan aja jangkrik itu satu persatu ya, satu persatu ke dalam cepuk. Nanti teman-teman menjauh aja gitu. Nah, biar dia ambil jangkrik itu dari cepuknya dan dia makan. Nanti kalau udah habis ditelan baru teman-teman tambah aja lagi kayak gitu loh teman-teman ya tipsnya. Dan untuk metode dan cara penjinakan sendiri itu sangat banyak ya teman-teman. Ya caranya yang dibagikan di video ini cuman salah satunya aja. Ada yang melakukan penjinakan dengan cara mandi semprot sampai basah kuyup, terus burungnya pas udah anteng itu pelan-pelan dipegang, dielus-elus, dan biasanya ini juga digabungin sama terapi lapar juga ya. Dan tentunya banyak yang melakukan metode ini dan berhasil pakai cara ini. Ada juga yang pakai cara burungnya itu langsung dipegang, dicelupin, dimasukin ke ember yang berisi air gitu. Terus burungnya itu berenang ya sampai basah dan sampai agak capek gitu. Tapi cara ini memang tergolong ekstrim ya teman-teman. Aku pun juga pernah ya melakukan cara ini, tapi kayaknya agak menyiksa dan aku nggak konsisten juga melakukan cara ini. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak yakin, sebaiknya jangan ya. Ini memang agak ekstrim. Tapi memang cara ini juga ada yang berhasil, bahkan banyak juga yang berhasil ya teman-teman. Kalau nggak berhasil nggak mungkin lah orang ada yang nge-share cara ini di sosmed gitu loh. Kalau nggak berhasil. Jadi apapun cara yang teman-teman pakai untuk menjinakkan cucak hijaunya, ya sah-sah aja ya menurutku ya. Yang penting kalian itu bisa konsisten dan tentunya kuncinya sabar. Nah ini yang gak kalah penting juga ya untuk dibahas. Kira-kira berapa lama burung cucak hijau itu bisa jinak? Ya, jawabannya tentu relatif. Walaupun kalian pakai metode yang sama, pasti hasilnya bakal beda-beda di setiap burung. Tergantung seberapa konsisten kalian dan yang paling penting nih ya, dicatat ya. Tergantung daripada karakter burung kalian masing-masing teman-teman. Jadi tidak ada yang mutlak, semuanya tuh fleksibel dan relatif. Kalau kita pakai terapi lapar untuk metode penjinakan, kira-kira sampai kapan juga nih kita berhenti puasakan burungnya? Nah, untuk aku sendiri jawabannya sampai burung itu nggak perlu lagi kita puasakan dan dia itu tanpa dipuasakan, tanpa diterapi lapar juga udah mau ambil jangkrik dari tangan kita ya teman-teman. Jadi lakukanlah sebisa kalian yang menurut standar kalian masing-masing lah untuk jinaknya itu. Dan bagi aku sih buat burung hutan seperti ini ya paling jinak ya 70-80% aja lah ya. Gak mungkin menurutku ya bisa jinak sampai 100%. Mungkin aja ya, atau mungkin bisa jinak 100% kalau kalian itu tidurnya itu dipeluk burungnya dielus-elus, terus minumnya disuapin, makan disuapin, alah sampai 10 tahun 20 tahun mungkin bisa ya, nggak menutup kemungkinan juga ya bisa jinak 100%. Mungkin tuh keajaiban karena kesabaran dari sang perawatnya ya.
Tapi siapa juga ya yang bisa tahan begitu ya. Jadi kita merawat burung pun nggak perlu berlebihan lah ya, sekedarnya aja hanya untuk hiburan gitu. Jangan berlebihan karena ya sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus ya. Pasti Anda akan pusing sendiri lah pokoknya. Gini aja udah pusing kan, udah nyari-nyari tutorial di YouTube nih, gimana nih caranya nih. Hampir-hampir posting di FB lagi ya kan. Hampir mencet burungnya, hampir membanting burungnya. Aduh, gitulah ya teman-teman, lika-liku dalam merawat burung, burung apapun lah ya, yang namanya dari hutan, muda hutan, tua hutan, yang nggak pernah yang namanya itu bertemu berinteraksi sebelumnya dengan manusia. Ya dia hidupnya di hutan ya dengan hewan-hewan aja ya yang dia familiar gitu. Jadi dia tetap menganggap kita itu sebagai predator. Nah, ya PR-nya itu gimana ya? Gimana caranya kita itu memperkenalkan diri kita, memberikan bonding gitu, sebagai kita ini bukan ancaman lah bagi mereka. Kita ini yang merawat mereka, yang memberi makan mereka gitu loh. Jadi kita harus realistis dan sabar juga ya. Berikanlah rawatan semampu kita dengan waktu kita yang ada gitu loh. Jangan dipaksakan. Terutama kita-kita yang sibuk kerja tapi kita juga pengen punya burung, pengen pelihara burung. Nah, dah gitu dalam masih pemula kita malah milih burung yang belum jelas ke depannya ya, yang panjang perawatannya, yang makan aja takut loh gitu, kita liatin itu gimana dia mau bunyi, kita bisa nikmatin kicauannya gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di video ini teman-teman ya, yang buat ngerawat burung dari bahan itu bersabar lah pokoknya. Oke, mungkin segitu aja pembahasannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.